Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ijma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam video kali ini, video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Masih bersama saya Nurholis yang akan menemani dan mendampingi teman-teman semua dalam belajar pada mata kuliah kali ini. Kita sebelumnya sudah membahas kembali untuk flashback, yaitu kita sudah membahas tentang definisi, kemudian kita sudah bahas tentang pentingnya akuntansi biaya tersebut. Terus kemudian kita akan mempelajari, nah bagi seorang yang mempelajari akuntansi biaya atau berada dalam departemen yang mengurus biaya di dalam suatu perusahaan, ada beberapa laporan yang harus kita persiapkan atau yang harus kita berikan kepada manajemen, yakni pertama kali tentang beban dan biaya yang dikeluarkan. Laporan tentang beban dan biaya ini mungkin terkait dengan budgeting atau penganggaran di awal periode akuntansinya. Beban dan biaya ini memiliki makna yang berbeda. Kalau biaya ini sumber daya yang kita keluarkan atau yang kita korbankan untuk menuju atau mendapatkan hasil yang kita harapkan dari organisasi kita. Kenapa ya harus kita harapkan? Karena organisasi kita mungkin ada yang bersifat nirlaba, ya, kemudian juga ada yang bersifat profit oriented, dan ini dia. Dan juga ada organisasi pemerintahan. Jadi ada beberapa tujuan organisasi yang berbeda. Jadi kalau biaya itu yang kita keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi kita, yang kita korbankan, ini adalah biaya. Nah, kalau pun beban, yaitu beban yang kita keluarkan juga, tapi itu bersumber atau berasal dari proses usaha yang kita lakukan. Contohnya kalau kita ingin membuat, contohnya suatu produk, biaya yang kita keluarkan adalah biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk membayar biaya tenaga kerja langsung yang bersinggungan langsung dengan proses atau usaha kita memproduksi barang yang akan kita jual. Beban-beban yang timbul atau yang muncul dari situ contohnya adalah beban listrik. Misalkan dengan penggunaan mesin-mesin, kemudian juga beban air. Mungkin kalau kita membutuhkan air, nah itu beban yang kita keluarkan. Seperti itu, dan mungkin beban-beban lain yang telah ditentukan oleh manajemen. Ini dia laporannya. Kemudian kita membuat juga cost sheet atau urutan atau list-list biaya yang akan kita keluarkan, yang dari tahun ke tahun perbedaannya sebagai bentuk komparatifnya atau membedakan dari tahun ke tahun. Mungkin dari kenaikan biaya tahun A ke tahun B, tahun B ke tahun C. Ini adalah disebut dengan cost sheet atau neraca mengenai biaya tersebut, yaitu mengenai neraca komparatifnya atau perbedaannya atau perbandingannya dari tahun ke tahun. Kemudian yang bekerja dalam departemen yang mengurus biaya tersebut, salah satu yang dikeluarkan laporannya adalah laporan penggunaan bahan mentahnya, raw materialnya, beban atau bahan pokok yang digunakan untuk produksi, bagaimanakah penggunaannya. Inilah laporan yang kita keluarkan. Kemudian juga tadi setelah bahan mentahnya, kemudian juga dari biaya tenaga kerja yang kita gunakan, berapa jam yang digunakan untuk operasional perusahaan kita. Misalkan dalam bentuk shifting, shift A, shift B, atau shift C. Misalkan ada 3 shift dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah laporan yang dikeluarkan. Dan juga mengenai perputaran tenaga kerja kita, baik tenaga kerja langsung yang terkait dengan produksi, yakni contohnya adalah operator produksi, dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung
maksudnya seperti bagian-bagian pendukung lainnya seperti bagian keuangan, bagian legal, bagian purchasing, dan bagian lain-lainnya. Ini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung atau tidak terkait dengan proses produksinya. Kemudian laporan lainnya yang kita keluarkan adalah biaya overhead atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional kita, operasional perusahaan kita. Overheadnya berapa? Dari biaya listrik, kemudian juga biaya-biaya lainnya. Itu dia, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan atau video-video berikutnya, overheadnya itu. Kemudian apalagi yang kita keluarkan, yaitu terkait biaya ini terkait dengan akun tertinggi yang ada pada laporan laba rugi adalah penjualan. Maka penjualan itu pula, laporan penjualan itu pula harus kita buat berkoordinasi dengan bagian marketingnya atau bagian bisnisnya atau bagian yang melakukan penjualan produk dari kita. Ini dia. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Misalkan dari hasil penjualan sudah, ternyata kita melakukan analisa persediaan kita. Kira-kira dari laporan penjualan dan laporan bahan mentah kita dan biaya tenaga kerja langsung kita, bagaimana analisanya? Apakah dapat menutupi atau mencukupi rencana penjualan kita? Apakah terjadi hal-hal yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga ada yang terbuang sia-sia? Nah, ini adalah analisa persediaan. Nah, kemudian tadi dari analisa tadi dapat diketahui bagaimanakah atau kejadian-kejadian apakah yang membuat usaha kita atau proses usaha kita terjadi hal yang dapat dikatakan tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian setelah hasil analisa tersebut, kejadian tersebut, kita lakukan penelitian dan pengembangannya, penelitian dan evaluasinya. Dari manakah bersumbernya tidak efektif dan tidak efisiennya perusahaan kita? Ini dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap proses produksinya dan juga melakukan penelitian tentang pasarnya dan juga mengenai tentang kompetitif atau kompetitor kita. Nah, itu bagaimana tingkat kompetitif dari perusahaan kita di pasar kita. Berapakah market catchment-nya kita yang kita dapatkan? Berapakah pangsa pasar yang dapat kita rebut? Ini dia dari penelitian dan pengembangan. Kemudian juga ada laporan lain-lain yang terkait dengan biaya-biaya atau beban-beban dalam suatu perusahaan. Demikian dari saya penjelasan mengenai laporan-laporan yang lumrah untuk disampaikan oleh orang atau departemen yang mengurusi biaya atau beban. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.